Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya sobat Valve. Jadi ini ceritanya saya lagi mau berangkat kerja. Nah, untuk aki sebelumnya kan dipakai di mobilan anak saya ya. Jadi kudu bongkar pasang akinya ya, karena yang mobilan belum sempat beli. Oh iya, ini Mio juga termasuk garapan saya juga ini. Jadi ceritanya terakhir dia belah mesin ini 2 minggu yang lalu. Kerusakan, telat ganti oli, seharnya ya, banyak part yang aus seperti pelatuk, noken as, dan kelahar-kelahar. Ya akhirnya ya digantilah dengan part yang baru. Nah, Mio ini ya termasuk standar gitu, cuman standar juga udah lumayan untuk ya standarnya Mio ini. Untuk top speednya terakhir 110. Nah, untuk yang terakhir kita ganti part ini ya, ganti seher itu ganti juga. Nah, ini lumayan nih, naik 10 jadi 120 ya, udah kayak rasa motor baru. Biarpun tahun lama ya, tapi ya nggak kalah lah kalau di jalan, masih bisa nyaingin motor-motor baru ya, tapi yang masih di bawah 150 cc. Nah, ini saya start pagi ya, jam 7-an, setengah 8, jam 7-an. Jam 7-an ini masih daerah perumahan. Untuk lokasi ya kisaran BBM Depok 2. Aduh, kaget saya, ada ibu-ibu belok tanpa sen ya. Ya kalau di depan ibu-ibu jangan sebaiknya jangan menyalahkan ibu-ibu gitu guys. Kita harus lebih berhati-hati jatuhnya, mending waspada gitu kan. Kalau lihat depan ada ibu-ibu gini ya, tetap jangan nyalain ibu-ibu ya, kita harus hati-hati tetap, karena ya seperti itu tadi, beloknya tiba-tiba ya. Kalau sayanya nggak awas ya bisa kejadian tuh tadi ya. Oh ya, ini karena jam mepet juga, hari Senin ya, padat, jadi sedikit gas. Bukan untuk ditiru ya, saya hanya menampilkan ya, ini motor
motor standaran gitu, tapi masih lumayan gitu untuk buat diajak lari. Ini sebelah kiri saya rumah sakit ya, rumah sakit Primaya, baru dibangun nih. Kita belok kiri, yang sebenarnya tujuan kita nih Kalibata belakang makam tempat saya kerja. Dan usahakan saat berkendara ya tetap pakai sen, pakai spion ya biar aman. Soalnya banyak orang yang kadang pindah jalur tapi nggak ngeliat spion, nggak ngasih kabar pakai sen gitu. Ya bikin kaget yang di depannya, di belakangnya gitu. Ini ada masih di daerah Batur Depok 2 jatuhnya. Untuk Mio emang terkenal boros ya, tapi buat saya sih masih wajar. Untuk 2 hari saya bisa menghabiskan 30.000 itu pulang pergi ke tempat pom bensin yang sama. Jadi sehari hanya habis 1,5 liter Kalibata kilo dong. Untuk kamera maaf karena saya pakai tas holder ya jatuhnya. Nah ini nggak bisa diatur untuk ketinggian kameranya ya, jadi main taruh aja, jadi hasilnya begini deh, lebih nggak fokus ke jalan. Jadi untuk pakai part standar juga udah oke lah, nggak harus part yang ya racingan. Kalau untuk harian gitu masih enak lah buat ngebarengin motor-motor baru. Kita belok kiri dulu ya, soalnya kalau lurus itu di perbodan. Terarah ini masuknya Depok Timur.
Depok Timur. Kita ke kiri, sen tetap aktif ya, kanan kiri pindah jalur gitu kan, spion biar orang yang di belakang tuh awas kita mau kemana tahu. Nah apalagi kalau pas jalur kanan gitu kan, spion tuh wah, kalau buat saya sih wajib ya, karena nah, saya nggak tahu tuh di jalur kanan kan biasanya lebih kenceng ya, orang nyalip tuh biasanya jalur kanan gitu, jadi baiknya saat pindah jalur biarpun dikit gitu semotor ya tetap harus lihat spion. Soalnya saya juga sering dikagetin gitu sama orang-orang yang ya tiba-tiba yang tadinya dia jalan di tengah di pinggir dia ke tengah gitu tanpa memperhatikan belakang. Ini masih di apa ya nama jalannya saya lupa, ini pokoknya nggak jauh ke arah Juanda ini sebenarnya masih banyak PR untuk motor ini ya, kayak sok-sok aja belakang udah sedikit ngebagel nih. Nggak kebayang kalau naruh holder di depan itu sambil ngerekam ya, mungkin tambah pusing kali ya untuk yang nontonnya. Sama sebenarnya kalau ngeliat dari speedo ini kan 140 ya, seharusnya ya top speednya itu ya nyampe 140 gitu kan, kali teman-teman ada yang bisa gitu, bisa bantu share. Kita ambil kiri ya, ini jalan Juanda, lurus terus aja nanti mentok lampu merah Margonda ya, kanan. Nah itu udah jalur kredit lah kalau untuk pagi. Harus sabar-sabar kalau bawa motor hari Senin, makanya kadang kalau ngelihat jalan lenggang itu bawaannya pengen ngegas nih, karena ya itu kelamaan mandek nih. Apalagi diuber waktu ya. Saya untuk absen masuk jam 8, biasa dari rumah jam 7, cuman ya tergantung kondisi jalan, kalau macet bisa 1,5 jam, kadang nyampe 2 jam gitu. Jembatan Kali Ciliwung. Yang tadi ke kiri itu tembusan Depok 2 Pasar Agung bisa.
Di pas 2 minggu lalu nggak ada niatan buat konten-konten yang pas bongkar motornya ini nggak ada niatan buat bikin video gitu kan. Padahal lumayan gitu kan buat saudara buat sahabat Pap ya, ilmu gitu kan, sedikit ya yang saya bagikan ya, semoga bermanfaat. Sebenarnya saya bukan ahli di bidang otomotif ya, hanya sekedar bisa. Sama untuk bidang-bidang yang lainnya juga, kayak ngelas, memperbaiki alat-alat yang lain gitu kan. Saya bukannya ahli gitu kan ya, berkat tutor dari YouTube juga saya dapat gitu kan, saya pelajarin ya. Setelah bisa ya, apa salahnya saya buat konten gitu kan, kali-kali menghasilkan dan bermanfaat buat sobat Pap ya. Ini udah di lampu merah Margonda ya. Ntar kita ambil kanan, dari situ tinggal lurus aja, ngikutin jalan sama ngikutin macet. Untuk sebelum-sebelumnya sih saya sempat banyak ngeliat untuk masalah-masalah untuk ya Yamaha Mio ini gitu kan. Kebanyakan orang ya stuck di 80 gitu kan ya, nggak tahu entah dia perawatan dari belt apa CVT-nya yang udah banyak yang aus gitu kan, makanya dia nggak bisa naik lagi. Nah, kalau untuk di motor ini ya masih kalau dibilang ya lumayan lah gitu kan, udah nggak naik ganti gitu kan, udah nggak naik ganti. Contoh kayak kemarin ya, kasusnya saya herba nge-gym, jadi saya lagi lari 100, dia share tuh macet, wah ini antara kehabisan oli apa emang udah nggak bagus ya untuk perpatnya gitu kan ya. Benar, ternyata faktor habis oli gitu kan, emang karena satu si seher itu udah baret-baret, terus ringnya juga udah kemakan kerak nggak balik, sama klep juga bocor mungkin, jadi oli rembes di situ. Tapi ya lumayan itu, saya terakhir turun mesin 2017 kalau nggak salah, 2017. Nah baru-baru jebolnya lagi 2022 lah, 23 ini. Sebenarnya kalau makanya standar aja ya lari 80 gitu kan, 60-80 ya mungkin awet, apalagi penggantian oli lebih rutin gitu kan. Kalau saya ya pas lagi ada uang sama pas inget baru tuh ganti oli. Jadi ya begini nih, jadi cuman untuk saat ini ya diusahakan
eh, ya udah waktunya, kilometernya waktunya ganti ya misalkan ganti. Apalagi kalau udah mesin rasa panas ya itu udah faktor oli pelumasan yang gak bagus ya, baiknya diganti. Ini untuk CVT sebenarnya agak terlalu ringan di bawah ya, jadi di atasnya dia agak ngegerung padahal tenaga masih ada gitu. Tapi di bawah enak untuk tarikan awal, dapat angka 100 nya tuh cepat naiknya. Cuman untuk trek panjang ya kurang enak ini, kasihan di mesin karena udah ngegerung. Ini untuk Mio tahun 2008 ya. Saya ada dua, satu 2006 dipakai istri untuk jemput anak sekolah. Dikarenakan jarang keluar ya akhirnya pajaknya dimatiin, jadi ya sayang sih sebenarnya, udah atas nama sendiri. Nah kalau yang ini ya untuk harian saya kerja ya saya bener rawat gitu kan ya, karena untuk nyari nafkah gitu kan, harus siap lah nih dipecut. Jadi harus siap juga ngeluarin duitnya. Untuk total kemarin perbaikan untuk partnya aja ya saya habis 1 jutaan yang udah berikut blok saver. Tapi saya nggak ganti klep karena udah kehabisan biaya, hanya ganti pelatuk karena pelatuknya udah aus ya, sama klaher yang buat noken as. Saya noken as juga ganti. Jadi saya kalau udah kehabisan oli gitu nge-gym otomatis part yang bergerak itu pasti aus gitu, baiknya diganti gitu. Kalau dipaksain ya kerja 2 kali. Yang saya sayangkan kemarin ya nggak kebeli klep aja gitu. Cuman ya untuk part yang orinya itu udah lumayan mahal, apalagi sekarang ya Mio udah termasuk barang langka kali ya, harga jualnya udah lumayan gitu. Padahal dulu saya pakai ini tuh karena satu harganya murah gitu, terjangkau buat saya, nggak perlu beli yang baru gitu kan. Kalau beli baru ya pusing di cicilan, kalau beli second ya secukupnya uang ya, dapatnya ya ini gitu kan. Mio sebenarnya saya dulu punya juga Vespa sama, jadi ya punya Vespa tuh karena harganya murah dulu beli cuman berapa ya, nggak sampai 2 juta seingat saya tuh dulu. Masih ada sih, cuman kalau buat harian kayaknya nggak cocok gitu di dompet. Nggak cocok di kantong ya, apalagi sekarang Vespa itu udah yang main tuh kalangan elit gitu kan. Nah kayak dulu banyak ya anak orang-orang yang nggak mampu ya
pakainya Vespa gitu kan. Akhirnya beralih ke Mio. Ini sebenarnya Mio lungsuran dari adik. Semenjak pemakaian adik sih nggak pernah ganti part-part ya, karena pemakaian wanita cewek, nah, dia lebih soft gitu, maksudnya jarang lari di atas, mungkin di atas 60-80 gitu kan, standar aja. Jadi untuk part-part tuh ya nggak terlalu kerja keras sebenarnya. Biarpun kita geber, asal kita rajin ganti oli gitu kan, rutin ganti oli dan tahu gitu kan suara mesin, wah udah nggak sanggup ya, baiknya jangan dipaksakan gitu kan. Tapi kalau kantongnya tebel ya nggak masalah gitu kan. Cuman kalau saya jadi mikir 2 kali gitu kan, mendingan buat ya jajan anak. Nah ini kita udah sampai di UP. Universitas Pancasila. Kadang saya juga lihat arus juga ya, kalau arusnya kencang ya mendingan ikutin arus, karena kalau nggak ngikutin arus kadang suka kaget sendiri gitu kan, lagi enak-enak bawa padahal di jalur nggak, bukan sebelah kanan gitu, masih kiri. Kadang suka kaget tuh, orang suka ngegas ya, mungkin faktor ngejar waktu. Jadi kalau arusnya kenceng gitu kan, lihat orang pada lari ya mendingan agak digas juga gitu, ngimbangin. Jadi saya ngejar top speed ini ya buat, sebenarnya bukan buat ugal-ugalan di jalan ya. Ya satu, kalau pas lagi ya seperti ini nih, waktunya mepet gitu kan, kondisi jalan macet, ya butuh gitu kan motor yang punya speednya lumayan gitu kan, buat ngejar waktu. Tapi tetap lihat juga gitu ya, ngebutnya jangan asal ngebut, dan jangan juga membahayakan orang gitu kan, karena ini jalanan umum. Next pengen coba upgrade, bukan upgrade ya, ini kan jatuhnya si CVT ini saya udah ngerasain kayak as puli belakangnya udah mulai jeduk-jeduk nih, aus. Jadi mungkin mangkok otomatisnya itu ngadu
ngadu tutup CVT ya karena mangkok si AC itu goyang ya, udah aus, udah terasa gitu kan. Dan untuk part-part kayak belt sama luler gitu kan, rumah luler mungkin juga ya udah aus juga karena udah pemakaian lama ini. Makanya di bawahnya enteng gitu karena ya si belt ini nggak mau naik ke atas. Tapi untuk harian ya 120 mah udah oke lah gitu kan. Apalagi jalannya seperti ini gitu, akselerasi yang dibutuhkan gitu ya, bukan top speed. Cuman kalau pas ngebarengin motor-motor yang 150 cc gitu kan, kayak PCX, NMAX gitu kan, ya tinggalan. Apalagi yang bawanya berani gitu kan, mungkin ketinggalan jauh ya, emang bukan lawan. Sebenarnya bukan nyari lawan sih, ya hanya kesenangan aja, maksudnya ya hasil oprekan, hasil tangan sendiri gitu kan, bukan hasil bengkel ya. Banyak orang ya yang istilahnya kebut-kebutan itu ya hasil bengkel gitu kan, percaya sama hasil bengkel gitu, bukan hasil tangan sendiri. Jadi saya menikmatinya di situ gitu. Oh ini kerjaan saya nih gitu kan. Jadi oh ada kepuasan gitu, kok bisa gitu ya, motor tua ya part standaran gitu kan, masih bisa lari di atas 100. Ini mau ke Lenteng Agung nih. Nah ini biasanya macet di sini karena perpecahan jalan ya. Yang satu arah buat muter balik tuh Tapal Kuda. Nah yang kiri yang tadinya 4 jalur nih kan jadi 2 jalur gitu, jadi ya mandek lah. Next kalau ada rezeki pengen ngebangun lagi Vespa ya, karena ya ada rasa kangen juga naik Vespa gitu kan. Cuman nggak tahu sekarang harga sama part-partnya itu kayaknya udah nggak masuk akal gitu buat motor tua. Jadi semakin tua motor kendaraan ya semakin langka untuk partnya. Dan ntar juga kalau ada rezeki ya pas penggantian CVT ya kita buat konten, terus kita tes juga gitu kan, apa masih bisa naik lagi dari 120 ini gitu kan.
dengan part-part yang masih grass. Ini part-partnya ya kalau dibilang orisinil ya, untuk saya berusaha pakai yang orisinil untuk part-part. Dari per aja masih bawaan motor, cuman diganjel pelor gitu kan ya, diganjel pelor ya mungkin buat akselerasi doang gitu kan. Saya nggak tahu ini untuk beltnya apa yang di lulernya kentengan. Luler juga sebenarnya standar gitu. Luler seingat saya dulu pakai antara 10 sama 11 gram deh kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi 11 gram kalau nggak salah. Nah cuman dicoba-coba gitu pakai luler yang enteng kayak 6 gram gitu. Lemot-lemot juga gitu kan. Ternyata dulu sebenarnya bukan lemot dari racikan ulernya gitu. Oh ini saya nyoba ngegas ya, dapat nih 120, cuman karena tracknya nggak lama ini udah mandek gitu kan ya, baiknya dikurangin lah. Kadang saya juga kalau pas lagi ngegas, niat ngegas gitu kan, tahu oh ini treknya panjang gitu kan ya, suka buka cup buat nambah napas juga gitu kan, tapi jarang-jarang sih. Ini udah nyampe stasiun Lenteng Agung, nggak jauh lagi. Oh iya, balik lagi ke luler ya. Untuk luler tuh ya kemarin lebih fokus, kirain di CVT-nya yang bermasalah gitu, di bawahnya kok nggak enak gitu ya. Ternyata penyebabnya ya bukan itu gitu kan, karena kondisi seher udah nggak padat, kompresinya bocor gitu kan ya, wajar untuk start awalnya nggak padat, agak belet. Cuman anehnya gitu kan masih sanggup ya lari 100, padahal tuh kompresi bocor, terus ya oli juga udah berkurang gitu kan, pelumasan. Tapi ya pas apesnya ya itu nge-gym langsung. Nah saya nge-gym ya di kisaran tadi tuh pas lagi lari, di situ juga sama. Jadi nge-gym pas berangkat kerja, tahu ini wah oli habis gitu kan, gak jauh nge-gym lagi, aduh mau ke bengkel malu gitu kan, malunya pas digas ntar ngebul gitu. Udah gitu pas dibuka oli, loh ini mana nih olinya, kosong. Udah kayak cewek ya, pemakaian nggak pernah mikirin oli.
saya megang Mio ini 2013-an lah, 2012 ya, pas bebarengan masuk kerja juga di suatu perusahaan. Berarti udah 11 tahun ya saya memakai ini gitu kan, lungsuran dari adik. Sebenarnya bukan lungsuran juga ya, ya jatuhnya beli karena ya pakai duit bayar, cuman ya seharga Vespa lah, Vespa butut. Tapi kalau seharga Vespa bututnya sekarang ya kebeli kali ya, kayak NMAX mah. Nah ini juga Mio, dengar-dengar lagi naik daun juga nih Mio, karena ya semakin banyak motor yang istilahnya mati gitu kan. Emang dulunya kan banyak tuh motor-motor kayak Mio ini ya buat modif-modif lah, buat bahan bikin-bikin apaan gitu kan, karena ya satu bahannya murah gitu, 1 juta aja dapat gitu kan. Jadi ya berkurang tuh untuk, padahal dulu nih motor 1 juta umat ya. Itu satu mungkin ya, itu penggunanya ya habis rusak udah jual gitu, rongsokin. Tapi untungnya nih Mio selamat ya, tergantung dari pemakainya juga ya. Kalau emang dia api gitu, maksudnya emang ya banyak faktor. Kalau saya untungnya ya bisa gitu ngerjain sendiri, jadi ya bertahan gitu ya, entah sampai kapan turun anak saya gitu kan. Selama saya masih megang ya saya kerjain, dan ya selama masih ada partnya ya yang masuk akal ya saya betulin gitu kan. Ini juga untuk treknya lumayan nih, bisa buat narik gas ya. Ini sebenarnya bukan buat nguber si PCX ya, emang saya nguber waktu gitu kan. Nah, pas berbarengan dengan PCX gitu kan, tadi karena kalah setar kalang NMAX ya, jadi nggak bisa lari nguber. Seharusnya sih dapat itu, soalnya treknya pendek gitu kan, nggak mungkin dia berani di atas 140 gitu kan, apalagi kondisi jalanan rapat begitu. Nggak sadar udah sampai pasar Minggu ya. Ini dibilang perdana untuk ngetes bawa kamera. Sebenarnya bukan bawa kamera nih, pakai handphone gitu kan. Saya nggak tahu kalau handphone itu ya
eh, ada fitur apa ya, kayak dia panas itu dia otomatis mati sendiri gitu. Nah, jadi belum nyampe kantor ya kisaran di Samali itu saya nggak tahu kalau handphone saya mati gitu kan. Nggak kerekod sampai kantor, jadi ya semoga eh, konten saya ini bisa menghibur gitu kan, mengedukasi buat sobat Faf ya. Semoga ya itu bermanfaat. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama ya sharing ilmu ya, sharing yang saya dapat. Bisa jadi ladang pahala juga ya. Tapi sering juga sih nemuin mio yang bisa lari juga gitu. Cuman belum pernah gitu ngebarengin mio lari sampai 120 gitu kan. Ya yang nggak tahu gitu kan kalau yang bawa anak muda. Tapi kalau untuk yang umumnya kantoran begini, apa pekerja begini ya standar aja gitu kan. Ya kalau dilihat dari speedometer kan ini kan 140 ya, bawaan pabrik. Ya kali juga ada masukan dari sobat Faf gitu kan yang punya Mio tapi dia bisa di atas lari 120 gitu kan. Racikan CVT-nya apa mesinnya gitu kan, bisa sharing juga gitu kan. Bukan maksud untuk menggurui gitu kan, ya hanya berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya dapat gitu kan, maksudnya ilmu gitu kan, sekedar sharing lah. Soalnya saya juga bukan ahli ya, cuman sekedar bisa. Ya untungnya bisa di otomotif ya. Sebenarnya otomotif ya hanya pegangan doang ya. Kalau di luar pegangan ya masih ngeraba, apalagi sekarang motor-motor baru itu kan tipenya injeksi ya. Berhubung saya nggak punya, buat prakteknya tuh ya jadi ngeraba gitu kan. Untuk mekanisnya sih udah paham gitu ya. Sama untuk pengerjaan yang lain kayak laptop gitu juga, saya juga hanya sharing gitu kan, ilmu yang saya dapat dari mungkin dari kawan, dari pengalaman pribadi gitu kan, dari internet ya. Pas kebenaran bisa ya kita praktekkan gitu.
Hmm, sepertinya nggak jauh dari sini rekaman bakal, yaitu handphone saya bakal mati gitu kan. Jadi saya akhiri sampai di sini. Nah, sekian dan terima kasih.